Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillah, jemaah Kampung Taqwa Asnan rahimakumullah dan siapapun teman-teman yang mendengarkan melihat siaran ini, mari kita lanjutkan lagi. Agak berbeda sedikit nih kita suasana pagi ya. Kemarin kita sudah sampaikan 2 hari yang lalu ya, sudah sampaikan bagaimana iblis sudah bisa mendapatkan persangkaannya, yaitu mengelabui manusia ya, mengelabui manusia, dan banyak yang mengikutinya ya, kecuali sebagian dari orang-orang kaum mukminin yang tidak bisa diajak iblis ya. Kemudian penguasaan iblis terhadap manusia itu ya adalah satu bentuk terlihatnya sebab-sebab bagaimana Allah menyiksa ataupun memuliakan seorang hamba ya. Jadi terlihat di situ ya sebab-sebab itu, sehingga wajar Allah sebenarnya sudah mengetahui bagaimana akhir ya, ataupun dengan ya, karena dia yang menciptakan ya, jadi tahu. Tapi penguasaan iblis terhadap manusia itu menjadi jelas bagi manusia siapa yang benar-benar harus ditolong Allah dan memang siapa yang memang mereka tidak mau ditolong Allah. Nanti kita yaitu mengingat kasus Saba ya kemarin ya, ada orang-orang yang gak mau bersyukur ya. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke 22 ya. Ini ayat ke-22 salah. Ayat ke-22 surat Saba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min zahir. Katakanlah ya Muhammad kepada orang-orang ya, orang-orang yang apa nih? Yang za'amtum min dunillah, yang menganggap ada Tuhan selain Allah, yang menganggap ada sembahan selain Allah, atau orang yang menyekutukan Allah. Katakanlah pada mereka, ini ketukan-ketukannya ini luar biasa ya. Katakan, nanti ada beberapa kata-kata katakan. Za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka tidak punya kekuatan apapun atau pengaruh apapun atau kekuasaan apapun terhadap apa yang di bumi dan di langit walaupun sebesar zarah. Tidak ada, mereka tidak punya kekuasaan apapun walaupun sebesar zarah, sangat kecil. Nggak ada kekuasaan mereka. Wa ma lahum fihi ma min syirk, dan mereka juga tidak ada ya andil ya dalam penciptaan. Siapa itu?
orang-orang yang dianggap sembahan manusia ataupun zat ataupun bentuk makhluk yang dianggap sembahan manusia. Nggak ada andil sedikit pun untuk menciptakan baik langit dan bumi. Wa ma lahu minhum min dhahir, dan tidak ada bagi Allah ya seorang pun yang membantu bagi yang mereka sembah. Nggak ada, mereka tidak seorang pun membantu Allah dalam mengatur alam. Nah ini ayat ini ya, dan ayat-ayat sebelumnya sesudahnya nanti ada tekanan-tekanan ya, ketukan-ketukan meluas secara langit dan bumi. Kita dibawa secara kepada langit dan bumi, dan pernyataan bahwa betapa lemahnya sembahan-sembahan selain Allah. Ya. Kalau kasus Sabah kemarin, ya dia kembali lagi ke sembahannya terhadap matahari, ya. Atau mereka tetap menyembah Allah tapi ingkar terhadap kenikmatannya. Ya, dia berarti menyembah nafsunya dengan cara itu. Ya. Nah ini pernyataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya katakan ya Muhammad, katakanlah kepada orang-orang ini, orang-orang yang menyembah selain Allah ini ya, alladzina za'amtum min dunillah, ya orang-orang yang menganggap ada sembahan selain Allah. Kalau di Quraisy itu merujuk pada di Quraisy pada saat Nabi Muhammad SAW itu merujuk kepada malaikat-malaikat yang disembah, karena orang Quraisy menganggap malaikat itu putrinya Allah dan berharap malaikat itu bakal menjadi penolong dia, anak-anak perempuannya Allah. Jadi dibilang begitu malaikat, dan itu disembah. Bisa saja mereka adalah termasuk orang-orang yang disebut sebagai saat kami menyembah malaikat itu supaya kita lebih dekat ya. Gitu. Ini pernyataan tegas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba malaikat-malaikat yang kamu sembah, ataupun jin yang kamu sembah ya, ataupun nafsu yang kamu sembah ya, ataupun kekuasaan yang kamu sembah, ataupun harta yang kamu sembah ya, tidak ada sedikit pun kekuasaan mereka di langit dan di bumi, sedikit pun tidak ada. Kalau yang ngomong begini berarti dia yang menciptakan, karena dia tahu ya. Mestinya kalau dia menciptakan ya orang sesuatu yang disembah oleh Allah, ini tauhid ya, sesuatu yang disembah selain Allah ini menciptakan, dia pasti bisa dong ngomong, oh saya menguasai langit dan bumi, setiap ini saya tahu, detil-detilnya saya tahu. Ini cuma Allah yang bisa. Ulida'ul ladzina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin, mereka enggak punya kekuasaan apapun ya. Fis samawati wala fil ardh, di langit ataupun di bumi enggak ada. Mereka enggak punya kekuasaan apapun, kekuasaan mengatur ya, menggerakkan, itu Allah. Gerakan langit, bumi, gerakan matahari itu diatur oleh Allah dan nggak ada. Makanya waktu Nabi Ibrahim itu ya, menyatakan tuh kepada rajanya ya, bahwa Tuhanku ya menerbitkan matahari dari sebelah timur, maka terbitkanlah matahari kalau kamu mengaku Tuhan ya, yang menguasai semuanya. Coba terbitkan matahari dari barat, fabuhital ladzi kafar, maka diamlah orang kafir. Nggak bisa ngapa-ngapain, nahan matahari itu di ujung itu nggak bisa kita ya. Misalnya ya udah biarin deh, saya kan yang menguasai dunia ini, saya tahan tuh matahari biar nggak terbit tetap aja di jam 6 gitu, jadi seger terus kayak sekarang misalnya, seger terus ya, nggak panas, nggak bisa. Itu maksudnya. Sama sesuatu yang disembah, termasuk Nabi Isa misalnya kan ya, Nabi Isa disembah orang ya, anak Tuhan, anak
Nggak bisa dia juga. Makanya kata Nabi Isa, saya bisa menyembuhkan orang buta itu karena Allah, diizinkan Allah. Saya bisa menyembuhkan orang meninggal, mati, jadi hidup lagi, itu karena diizinkan Allah. Begitupun Uzair ya, yang dianggap Tuhan juga bagi Yahudi. Kalau Nasrani kan Isa ya. Dan yang lainnya matahari ya, hewan, kan ada yang menyembah hewan, menganggap hewan itu nggak boleh dia apa-apain karena dia titisan Tuhan atau Tuhan. Kembali lagi ke ayat ini, mereka tidak punya kekuasaan apapun di langit dan bumi. Dan wa ma lahum fihima min syirk, dan tidaklah mereka ya, orang-orang ini atau zat-zat ini yang dianggap sembahan ini itu tidak punya andil apapun ya. Syarikat, tidak punya syarikat apapun. Syarikat itu artinya kerjasama apapun dalam penciptaan langit dan bumi, nggak ada. Tidak ada kerjasama dia dengan Allah untuk sama-sama menciptakan langit dan bumi, nggak ada. Semua sembah, termasuk malaikat, masuk jin. Walaupun kesana malaikat kita menyembah ini pembantunya Allah kan, gini. Nggak ada. Malaikat pun ciptaan Allah. Tidak ada yang bisa ya, mengatur, memelihara, menciptakan alam ini kecuali Allah saja. Mengatur, mencipta, memelihara alam ini kecuali ada ya. Wa ma lahu minhum min dhahir, dan tidaklah bagi Allah itu ada orang-orang yang membantunya, enggak ada. Jadi maaf ya, Allah itu tidak perlu pembantu. Tidak perlu membantu. Makanya kalau berdoa langsung pada Allah, nggak usah pakai yang lain ya. Ud'uni astajib lak. Kalau engkau berdoa kepadaku, aku akan mengambil. Tapi Nabi pernah nggak Pak berdoa gitu memakai sahabat Nabi ya, waktu itu pernah berdoa berdasarkan melalui keluarganya Nabi waktu itu ya. Kalau nggak salah Ibnu Abbas ya, atau Abbas waktu itu. Ketika Nabi sudah meninggal, Ibnu Abbas atau Abbasnya ya, para sahabat itu meminta didoakan, wahai Ibnu Abbas, kau keluarga Nabi ya, doakan supaya musim kemarau ini segera kurang, lalu ada musim hujan. Tapi berdoa itu hanya kepada Allah, bukan berdoa kepada Ibnu Abbas ya. Berdoanya itu sebagai apa? Mintanya kepada Allah aja gitu ya. Nah, berdoa boleh juga dengan cara mengingat amal-amal, boleh, namanya bertawasul dengan amal ya. Misalnya waktu pernah kita ceritakan di salah satu hadis ya, tentang tiga orang yang terperangkap dalam gua waktu itu ya, terperangkap dalam gua. Ada yang bertawasul dengan kebaikannya waktu kambing temannya ya. Ada juga bertawasul terhadap tidak jadi melakukan kejahatan ya, boleh juga ya. Tapi tetap berdoanya kepada Allah. Wa ma lahu minhum min dhahir, tidak ada bagi Allah itu pembantu ya. Jadi maaf ya kalau ada yang mengatakan oh ini kan membantu mendekatkan diri, nggak ada ya. Minta saja sama. Ayat selanjutnya di ayat yang ke-23 ya. Ayat ke-23 Surat Saba. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adina lahu hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Dan tidak ada yang bermanfaat ya,
syafaat. Ya. Syafaat itu apa sih syafaat? Syafaat itu pertolongan lah ya. Indahu di sisinya, kecuali illa liman adzinalahu, kecuali yang diizinkan oleh Allah. Ya. Hingga ketika sudah hilang rasa takut mereka di hati mereka, ya, mereka berkata, apa yang difirmankan atau dikatakan oleh Tuhanmu? Mereka berkata, kebenaran, al-haq. Dan dialah Allah yang maha tinggi, yang maha besar. Nah, ini suasana mencekam ketika orang seluruhnya nanti mengharapkan syafaat. Baik yang mau memberi syafaat ataupun yang mengharapkan syafaat, semuanya tunduk di hadapan Allah. Ya. Dan kita tahu bahwa tidak ada syafaat apapun, tidak ada pertolongan apapun kecuali yang diizinkan Allah. Makanya ada hadis ya tentang orang-orang datang ke Adam, ya, wahai Adam, engkau kan bapakku pertama, bapak kita pertama, tolong beri kami pertolongan. Dalam suasana mungkin panjang, menunduk semua, ya, kemudian mencari-cari siapa yang bisa menolong dia, ya, suasana khusyuk, takut akan mendengarkan keputusan, mengharap yang tadinya di dunia dia sembah atau dia puja-puja itu bisa menolong dia, ya. Datang orang-orang ke Adam, wah nggak bisa, ya. Datang ke Ibrahim, begitu pun akhirnya datang ke Nabi Muhammad SAW. Syafaat itu sebenarnya banyak, bukan cuma dari Nabi, ya. Membaca Al-Quran juga menjadi syafaat, ya. Selain menjadi sifat, dia juga jadi syafaat, penolong kita. Amal ibadah kita juga menjadi syafaat bagi kita. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lahu, termasuk syafaat dari yang tadi, misalnya malaikat-malaikat yang disembah, nggak ada itu, nggak bisa terjadi kecuali dengan Allah izinkan. Jadi seluruhnya adalah hak prerogatif Allah menolong siapapun. Makanya nyembahnya itu satu aja, nyembah Allah langsung kepada pemilik alam. Pemilik alam ini kan, dia yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sampai ketika lepas dari hati mereka itu rasa takut. Artinya apa? Mungkin ini pada saat itu ada suara-suara yang menggetarkan, menaikkan, menyesakkan dada pada saat itu. Mungkin adalah suara dari malaikat ataupun ada suara dari siapapun, kita nggak tahu, ya. Ya. Suara itu mengagetkan kita, mungkin saja peringatan, ya. Ya. Mengagetkan semua orang. Setelah dilepas suara-suara itu, ya, kita nggak tahu nih suara-suara ini bentuknya apa. Yang jelas hati kita jadi tenang, mungkin pada saat itu mulai turun, ya, karena berhadapan dengan Allah, ya. Mungkin miliaran manusia tertunduk, ya, semuanya itu nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya kata Nabi pada saat itu kita telanjang. Aisyah bilang, apakah kita sering ngelihat urusan pada saat itu, nggak mikirin masalah itu, ya. Jadi betapa mereka tidak bisa tenang kecuali dapat syafaat, dapat pertolongan dari Allah, dapat bukti amal dia diterima atau tidak. Makanya ijazah yang paling mantap, ijazah yang paling sejati adalah kita menerima kitab dari sebelah kanan. Itu dia ijazah manusia sebagai hamba. Tidak ada ijazah apapun setinggi apapun yang lebih utama dibanding ijazah kitab kita diterima di sebelah kanan. Ya. Kembali lagi, ketika suasana sudah mulai turun, ya, qalu madza qala rabbukum, sebagian mereka berkata, apa yang dikatakan Tuhanmu, apa yang dikatakan Allah. Jadi suasana itu mencekam sekali sehingga cuma kata-kata qala rabbukum, sedikit aja kata-katanya, 1-2 kalimat, sepatah 2 kata saja dalam suasana yang berat, ya. Kemudian ada yang mengatakan qaulul haqq, kebenaran. Baik malaikat muqarrabin yang didekatkan pada saat itu oleh Allah, ya,
ataupun ada sebagian manusia pada saat itu mungkin yang lebih kuat, ini mungkin ada orang-orang beriman juga yang waktu itu yang mengatakan benar, Allah yang benar, kebenaran secara universal, secara keseluruhan, semua itu Allah yang benar, yang lain tuh rontok. Yang kita anggap bisa mensejahterakan kita itu rontok, hilang. Di hadapan Allah nggak ada apa-apa ya. Di hadapan Allah semua makhluk sama, termasuk orang-orang yang zolim, yang berusaha menindas manusia, lalu manusia ikut sama dia, bahkan menyembah dia, walaupun nggak menyebutkan kata menyembah, tapi ikut. Ketika dia mengharamkan suatu dia ikut, menghalalkan suatu dia ikut, itu sebenarnya menyembah ya. Makanya kata Nabi, ketika ada orang yang bilang kita tidak menyembah pendeta, kita tidak menyembah rahib, iya, tidak menyembah tapi mengikuti apa yang dihalalkan dia, apa yang diharamkan dia, itu berarti menyembah, mengiyakan apa yang dia omongin, padahal itu enggak sesuai dengan syariat. Makanya di zaman Nabi SAW ditanyakan, emang zina begitu? Hukumannya cuma begitu, cuma dicambuk kemudian diiring dan sebagainya. Kata ahli kitab tuh, iya begitu, coba lihat, buka, ketika dibuka hukuman zina bunuh ya. Di Taurat itu perjanjian lama itu dibunuh itu. Sama gitu. Dah ketika dia mengikuti gaya-gaya mungkin rahib-rahib atau ulama-ulama Bani Israel ya, ulama-ulama yang mereka anggap ulama itu, ya kan dia menghalalkan sesuai dengan dia, ya nggak apa-apa lah zina itu, paling dicambuk sedikit ataupun dipukul terus diarak gitu, udah selesai, nggak ada efek jerahnya. Kalau di Islam tuh zina dibunuh ya, terutama yang sudah nikah ya. Kalau yang belum nikah dicambuk 100 kali. Yang menuduh berzina dicambuk 80 kali. Ya. Jangan sembarangan tentang zina. Sekarang pertanyaannya, zina itu memperkosa bukan Pak? Salah satunya itu. Yang kedua adalah suka sama suka. Sama juga zina juga. Ya. Qalul haqq. Ya. Mereka berkata benar. Allah yang benar. Firman Allah itu benar, Al-Quran itu benar, yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul itu benar. Kita yang salah, gitu loh, kira-kira begitu loh. Kita tuh yang salah. Ketika ada Nabi, ketika ada Rasul, ketika ada Al-Quran, wahyu Allah, kita sia-siakan apa yang ada di sisi kita ini. Kita sia-siakan, kita ambil yang lain. Kita ambil seseorang, kita ambil sesuatu untuk ngurusin rizki kita, sehingga kita bergantung pada dia. Ketika pekerjaan misalnya melarang dia sholat, dia tidak mau sholat. Habis bos saya ngelarang saya sholat, nggak ada urusan dengan bos, nggak ada urusan. Kalau dia atau bos ataupun perusahaan mempersulit sholat, keluar ya. Keluar cari rezeki yang lain tuh, ayam tuh jalan ke sono sini ya. Pergi dengan perut lapar, pulang dengan perut kenyang ya. Begitupun burung ya. Wahuwal aliyul kabir, dan Allah lah yang maha, dialah Allah yang maha tinggi dan maha besar. Nah, sudah lewat semuanya. Makanya mumpung kita sekarang nih masih di dunia, perbaiki tauhid kita, perbaiki cara-cara kita ya, menyembah Allah dengan benar ya, jangan ditambahin dengan syirik. Dia sholat tapi sering kedukun, urusan dagangnya dicari orang pinter, dia ini macam-macam ya. Kadang-kadang mungkin ada juga yang hajinya mungkin dari harta tanahnya yang ambil dari orang lain yang dijual. Aduh, jangan ya. Allah menerima yang baik, nggak mau menerima yang kotor ya. Kalau sekarang ada apa, cuci uang ya, kesannya perusahaan tersebut atau orang tersebut dermawan, ternyata uangnya dari hal-hal yang buruk, yang jelek. Mudah-mudahan kita tidak begitu ya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.